I'll see you sorts of shit. But the only glasses they ever sold. Knowing full well that the people who can actually help. Halo semuanya, selamat datang kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Feed Me yang dirilis tahun 2022. Feed Me merupakan sebuah film psikologis yang mencekam, membawa kita ke dalam kegelapan pikiran manusia dan konsekuensi dari rasa kehilangan yang mendalam. Film ini mengisahkan perjalanan tragis seorang pria bernama Jet yang dihantui oleh rasa bersalah setelah kematian istrinya, Olivia. Patah hati dan putus asa membuat ia terjerumus ke dalam sebuah pertemuan dengan seorang bernama Lionel, seorang pria misterius dengan obsesi yang mengerikan. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah tragedi di mana ada seorang wanita yang tewas akibat bunuh diri. Wanita itu bernama Olivia. Ketika polisi menemukan jasad Olivia, terlihat jasadnya sudah mulai membusuk dan diperkirakan Olivia sudah tewas beberapa hari yang lalu. Kemudian pihak kepolisian menghubungi suami dari Olivia yang bernama Jet. Mendengarkan kabar istrinya, tentu saja Jet sangat terpukul dan dia tidak menduga kalau istrinya bisa melakukan hal nekat seperti itu. Sebelumnya memang hubungan antara Jet dan Olivia memiliki sedikit problem atau masalah, sehingga mereka berdua tidak bisa mengendalikan emosi mereka masing-masing. People like me. Singkat cerita, Jet menghadiri acara pemakaman dari Olivia dan memberikan pidato atas kebaikan yang sudah Olivia lakukan selama hidupnya di depan para tamu dan keluarga Olivia. Setelah menghadiri acara pemakaman Olivia, dia pergi ke sebuah bar untuk menenangkan dirinya. Di sana Jet bertemu dengan seorang pria yang ingin mentraktirnya minum. Pria ini bernama Lionel, dan Lionel ini juga sempat terlihat di acara pemakaman Olivia. Di sini Lionel seperti mengetahui masalah dan beban yang dipikul oleh Jet selama ini. Dia mengatakan dia bisa membantu melepaskan semua beban dan masalah yang dipikul oleh Jet. Lionel pun memberikan kartu namanya, jika saja nanti Jet memerlukan bantuannya. Pada saat di rumah, Jet masih terpukul dan sangat sedih dengan kematian Olivia. Karena sebenarnya Jet sangat mencintai Olivia. Jet juga sempat menyalahkan dirinya sendiri, bahkan dia nekat ingin melakukan aksi bunuh. Tapi di sini Jet tidak sanggup atau tidak kuat untuk melakukannya. Dari situ Jet melihat kartu nama milik Lionel, dan dia pun teringat dengan tawarannya. Lalu Jet mencoba untuk menghubungi Lionel. Jet menceritakan sebuah masalah yang sedang dihadapi kepada Lionel. Kemudian Jet pun meminta bantuan kepada Lionel agar bisa membantunya untuk melakukan bunuh. Mendengarkan hal tersebut, Lionel sangat bersemangat. Tapi di sini gilanya, Lionel menyarankan Jet untuk mati dengan cara yang berbeda, di mana dia akan memakan tubuhnya Jet. Dan Lionel memberikan waktu kepada Jet untuk berpikir, apakah dia mau menerima tawaran itu atau tidak. Keesokan harinya, Jet kembali menelpon Lionel, dan ternyata dia setuju dan akan melakukannya. Mereka pun bertemu di bar, tempat pertama kali mereka bertemu. Dan Lionel menyuruh Jet untuk menandatangani surat persetujuan. Ketika mereka berdua sudah sepakat, Lionel langsung membawa Jet ke rumahnya. Terlihat rumah Lionel sangat berantakan, seperti rumah kosong yang sudah ditinggal selama bertahun-tahun. Di sini Lionel memiliki syarat untuk melakukan tugasnya. Yang pertama adalah tahap awal untuk menghilangkan rasa sakit. Di sini Lionel menyuruh Jet meminum alkohol agar dia lebih tenang. Lionel juga menyuruh Jet untuk memakai pakaian yang khusus agar terlihat Jet ini seperti pasiennya Lionel. Syarat yang kedua, Lionel membius tangannya Jet agar Jet benar-benar tidak merasakan rasa sakit. Dan syarat yang ketiga, Lionel langsung memotong jari tengah Jet. Lalu dia menggoreng jari Jet layaknya menggoreng sosis. Kemudian ia memakannya. Sebenarnya si Jet tidak masalah jari tengahnya hilang, karena tujuannya memang untuk mati. Tapi yang membuat Jet heran, kenapa malam ini Lionel cuma memotong jari tengahnya saja. Bisa kita lihat bahwa Lionel ini memakan tubuh Jet secara perlahan.
Keesokan harinya Lionel pergi ke restoran, sementara Jet ditinggal di dalam rumah. Lionel pergi ke restoran ini karena sudah ada janji dengan seorang wanita. Wanita ini bernama Alex. Di sini Lionel dan Alex ceritanya lagi PDKT, dan setelah mengobrol panjang lebar kelihatannya mereka cocok. Ketika Lionel sudah kembali ke rumah, dia meminta Jet untuk kembali bersiap-siap, karena tahap selanjutnya akan segera dilaksanakan. Kali ini bukan jari yang dipotong, melainkan tangan kanan dari Jet. Kali ini tanpa sepengetahuan Jet, Lionel tidak benar-benar menyuntikkan obat bius ke tangannya. Jet yang mengira tidak akan ada rasa sakit pada proses ini, ternyata dia salah. Alhasil Jet merasakan sakit dan rasa ngilu yang sangat luar biasa ketika Lionel menggergaji tangannya. Proses ini tentu saja membuat Jet sangat tersiksa. Semakin tidak kuatnya menahan rasa sakit, Jet pun akhirnya pingsan. Setelah selesai, Lionel langsung membawa tangannya Jet ke dapur, dan dia memanggangnya layaknya memanggang daging steak. Lionel sangat menikmati rasa daging tersebut, tapi tak lama kemudian rumah Lionel kedatangan polisi. Dengan segera Lionel menyembunyikan Jet ke dalam kamar mandi. Polisi itu menerangkan bahwa mereka mendapatkan informasi dari tetangganya Lionel, yang mana mereka mengatakan bahwa mendengarkan suara teriakan dari arah rumah Lionel. Tapi di sini Lionel menepis hal tersebut. Ia mengatakan kalau hal itu merupakan tetangganya yang iseng. Namun polisi ini percaya saja dengan perkataan Lionel. Tapi seorang polisi yang pergi ke kamar mandi hampir saja menemukan Jet yang disembunyikan di sana. Sebelum pergi, para polisi ini sempat mencicipi daging dari tangannya Jet yang dimasak oleh Lionel. Lionel mengaku kalau itu merupakan daging sapi muda yang dimasak dengan cara spesial. Para polisi ini tidak curiga daging sapi itu sama sekali. Malahan mereka menyukai daging masakannya Lionel. Tidak lama kemudian Jet terbangun dari pingsannya dengan tangannya sudah hilang sebelah. Pada titik ini Jet tidak marah sama sekali dengan Lionel karena balik lagi karena memang tujuan dari si Jet adalah untuk mengakhiri hidupnya. Malahan mereka berdua di sini minum bareng. Bahkan Jet mengajak Lionel untuk foto selfie bersama sebagai foto kenang-kenangan mereka. Sungguh fenomena yang sangat jarang bisa kita lihat. Dalam tidurnya, Jet sering bermimpi didatangi oleh Olivia. Di dalam mimpinya, Olivia selalu mengatakan apa yang dilakukan Jet sekarang itu adalah perbuatan yang salah dan Olivia tidak ingin Jet berakhir seperti dirinya. Keesokan harinya setelah selalu bermimpi dan didatangi oleh Olivia, Jet seperti tersadar kalau apa yang dilakukannya selama ini adalah perbuatan yang salah dan dia juga sadar apa yang dilakukan oleh Lionel itu juga merupakan perbuatan yang kejam. Di sini Lionel sudah menetapkan pilihannya untuk berhenti melakukan aksi bunder dan ia ingin segera pergi dari sana. Tetapi Lionel tidak membiarkan Jet pergi begitu saja. Dia langsung memukul Jet dan menyuntikkan obat yang membuat Jet tidak bisa bergerak. Tetapi Jet tetap bisa merasakan rasa sakit. Pada saat itu juga Lionel langsung memotong kedua kaki Jet. Di sini Jet yang tidak bisa bergerak, tapi bisa merasakan rasa sakit. Dia pun hanya bisa meneteskan air mata. Dari sini kita bisa melihat kalau Lionel memang merupakan psikopat gila, kejam dan suka menyiksa orang. Kemudian Lionel membawa Jet ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu dipenuhi dengan potongan tubuh korban Lionel sebelumnya. Dan di sana terlihat ada satu korban yang masih memiliki tag nama di bajunya. Dan ternyata dia adalah Lionel yang asli. Dan psikopat itu menggunakan nama Lionel untuk menyembunyikan identitas aslinya. Setelah selesai menyiksa Jet, psikopat ini baru ingat kalau dia ada janjian makan malam bersama si Alex. Di sini Alex belum mengetahui kalau si Lionel ini sebenarnya adalah psikopat yang gila. Ia beranggapan kalau Lionel ini adalah orang yang baik dan cocok untuk menjadikan pasangannya. Ketika Alex sedang pergi ke toilet, entah kenapa jiwa psikopat Lionel seperti membara di dalam dirinya. Dia pun langsung menyusul Alex di toilet dan langsung membunuhnya. Sekarang Lionel palsu ini tidak berpura-pura lagi menjadi orang lain. Dia memilih untuk menjadi dirinya sendiri dengan jiwa psikopat yang sudah bergejolak di dalam dirinya. Psikopat itu pun kembali ke rumah untuk memasak kakinya Jet yang sudah ia potong sebelumnya. Tapi tiba-tiba kedua polisi yang tadi datang kembali ke rumahnya.
Lionel yang menyadari kedatangan polisi, dia kembali membuat alibi. Seolah-olah dia sedang melukis. Tujuan kedua polisi itu datang ke rumahnya untuk menanyakan sesuatu kepada Lionel. Karena tetangga Lionel yang membuat laporan sebelumnya telah menghilang. Dengan alibi yang sudah Lionel buat, lagi-lagi kedua polisi ini percaya dengan perkataan Lionel. Ketika polisi itu ingin pergi dari sana, polisi itu mendapati bercak darah yang ada di sepatunya. Secara bersamaan mereka juga mendapatkan laporan kalau terjadi pembunuhan di sebuah restoran. Dan tersangkanya diyakini orang Amerika. Kemudian para polisi ini sadar kalau si Lionel memiliki suara aksen Amerika. Mereka pun kembali ke tempat Lionel untuk menanyakan beberapa hal. Lionel yang menyadari kejahatannya sudah terbongkar. Dia memutuskan untuk membunuh kedua polisi itu. Di sini Jet tentu saja sangat senang mengetahui kalau yang datang adalah polisi. Tapi ternyata Lionel lagi ngeprank si Jet dengan cara berpura-pura menjadi polisi. Karena polisi yang asli sudah dia bunuh. Lionel langsung mengeluarkan Jet dan membawanya ke meja makan. Dan membawakan 2 daging dari kakinya si Jet. Di sini Jet terlihat sudah pasrah sambil menyaksikan tingkah aneh dan kegilaan dari si Lionel. Tapi di sini Jet berhasil menyentuh hati kecilnya si Lionel, sehingga Lionel merasa sangat sedih. Melihat Lionel sedang lengah dan ada kesempatan, Jet langsung mengebrak meja makan itu, yang membuat pisau di tangan Lionel menancap ke matanya. Dan alhasil Lionel pun tewas. Pada akhirnya Jet bisa terbebas dari kematiannya, tapi sayang dengan tubuhnya yang tidak lengkap. Lalu Jet kembali didatangi oleh arwahnya Olivia dan melihat Olivia tersenyum. Dan dia bangga dengan pilihannya yang sudah Jet buat. Dan sekarang dia bisa pergi dengan tenang. Dan film pun selesai. Setelah melalui serangkaian peristiwa yang penuh kengerian, Jet akhirnya mendapati puncak konflik dengan Lionel. Dalam pergulatan terakhirnya, Jet yang sebelumnya lemah dan putus asa menemukan keberanian untuk melawan dengan sisa kekuatan yang dimilikinya. Ia berhasil membebaskan dirinya dari cengkraman Lionel. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe agar tidak ketinggalan pada alur cerita film selanjutnya.